welcome back to Telekom Podcast. Kali ini ditemenin bareng gua, Emal. Gimana nih kabarnya Komers? Semoga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan selalu ya. Karena hari ini seru banget, gue bakal nemenin kalian dengan episode terbaru Telekom Podcast, yang tentunya pembahasannya gak kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Kali ini kita bakal bahas tentang mental health, yaitu kepercayaan diri. Siapa sih yang gak tahu tentang kepercayaan diri, atau yang lebih familiar disebut dengan insecure? Jadi gimana sih kepercayaan diri ini bakal mempengaruhi kehidupan dan juga lifestyle kita. Nah, kali ini gue gak sendirian karena gue gak jomblo ya. Karena kita bakal ditemenin sama kakak cantik kita, yaitu Kalisa Andayani. Halo Kak. Halo Emal. Halo. Jadi komers-komers nih pasti udah pada familiar dengan Kak Andayani ya, atau biasa dipanggil dengan Kak Endai. Betul banget Kak Endai. Iya, Kak Endai. Gimana Kak kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang belum tahu sama Kak Endai ini merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung angkatan 2020 yang merupakan mahasiswi yang cukup berprestasi. Insya Allah amin. Iya, dan juga meraih banyak penghargaan. Salah satu yang terakhir ini ada Duta Genre Inovator Universitas Lampung tahun 2023. Dan yang paling terakhir banget ini ada second runner up Putri Hijab Influencer Lampung 2023. Wah, keren banget. Selamat ya Kak. Terima kasih Emal. Iya, untuk Kanda sendiri mungkin bisa perkenalan singkat nih yang lebih lengkapnya, atau ingin memberikan prestasi-prestasi yang lebih banyak yang gak aku sebutin tadi nih. Oke, thank you kesempatannya Emal. Halo Komers, bener ya Komers? Oke, halo Komers, perkenalkan aku Alisa Andayani. Kalau misalnya di komunikasi sendiri sih aku disebutnya Endai ya. Anak-anak kampus biasanya manggil Endai. Aku merupakan mahasiswi semester 6 jurusan Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Nah, untuk kesibukan sehari-hari tentu ya kita mahasiswi ya, gengs, kita kuliah. Terus aku semester 6 ini lagi magang di KPU di Kota, KPU. Ya, KPU Kota Bandar Lampung sebagai kreatif tim. Sibuk ya Kak ya? Ya insya Allah ya gitu. Nah, selain itu juga aku masih aktif teman-teman menjabat di beberapa organisasi kampus dan juga luar kampus, komunitas dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang dikasih amanah juga sama Duta Genre Universitas Lampung menjadi Duta Inovator dan juga second runner up Putri Hijab Influencer Lampung tahun 2023. Salam kenal Kamars yang belum kenal ya. Ya, ini Kanda ya guys ya. Oke, untuk Kanda sendiri kan sebagai mahasiswi yang banyak banget prestasinya, dan juga sebenarnya ini kan menggelari kan ya Kak ya, sebagai duta-duta. Itu gimana sih Kak tantangannya, apalagi sebagai hijab influencer dan juga duta genre inovator, itu gimana sih Kak tantangannya? Oke, bahas tentang tantangan nih ya guys. Yang namanya ingin mendapatkan sesuatu atau meraih sesuatu pasti tantangannya banyak banget. Tapi mungkin akan aku persingkat menjadi ada 3 tantangan terbesar yang aku rasakan selama aku mengikuti berbagai ajang ataupun ingin mendapatkan apa yang aku inginkan. Yang pertama tuh yang paling deket itu insecure Kak. Insecure? Iya, insecure. Kenapa tuh? Yang namanya insecure pasti nggak lepas ya dari kita para remaja, generasi muda dan sebagainya, baik tentang physically, materi juga bisa, atau tentang kepintaran gitu. Yang dimana insecure itu biasanya kita ngerasa takut, ngerasa ragu, ngerasa apa ya, nggak cukup dan selalu ngebanding-bandingin dengan orang lain. Dan kita mungkin nanti bakal bahas gimana how to deal dengan insecurity itu ya. Terus yang kedua biasanya waktu sih, kita sebagai mahasiswi kita disibukkan dengan kegiatan akademik ya. Dan juga kita harus mengimbangi diri dengan mencari kegiatan-kegiatan lain di luar, seperti organisasi, mengikuti komunitas, mencari prestasi pula. Tapi kita harus meningkatkan IP kita juga gitu, biar meningkat gitu. Jadi tantangannya adalah di waktu sih teman-teman. Dan kita sebagai generasi muda juga harus belajar banget yang namanya time management itu. Dan tantangan terakhir yang aku rasakan adalah pressure, terkhusus di ajang atau di kompetisi. Namanya pressure pasti sangat-sangat terasa ya. Pressure kan bisa dari diri kita sendiri, bisa dari teman-teman, bisa dari lingkungan, dari keluarga. Benar, dari keluarga. Pressure itu bisa menuntut kita untuk menang, menuntut kita untuk selalu perfect dan sebagainya. Itu sih yang menjadi tantangan terbesar aku selama mengikuti Duta Genre dan Putri Hijab Influencer. Tapi keren banget sih Kak, dari semua tantangan-tantangan ini bisa di titik ini tuh udah keren banget. Jadi seorang Kak Endai sekarang. Amin. Emang apa sih Kak rahasia secara mental itu gimana sih Kak? Cara menyiapkan mentalnya gitu, tantangan secara mental, dan caranya untuk bisa berdamai dengan mental-mental dan tantangan yang
sulit pastinya Oke. gitu. Gimana cara kita berdamai dengan mental ya? Ini kita udah narik mental, gimana sih cara kita berdamai dengan mental yang dimana kita mendapatkan tantangan-tantangan itu. Sebenarnya caranya banyak teman-teman, dan cara untuk setiap orang juga pasti berbeda ya, gimana berdamai dengan diri sendiri. Cuma kalau misalnya aku sendiri, ada beberapa cara yang aku lakukan untuk meminimalisir rasa insecure, meminimalisir rasa stres yang aku dapat selama aku mendapatkan tekanan dan sebagainya. Yang pertama biasanya aku self talk. Kalau misalnya di komunikasi ada namanya komunikasi interpersonal ya. Iya, Benar. Komunikasi interpersonal itu penting banget teman-teman. Jadi kita ngobrol sama diri sendiri, bukan berarti mungkin kalau misalnya dari orang jurusan di luar komunikasi mungkin kayak aneh ya ngomong sama diri sendiri. Bener. Cuma itu udah biasa bagi kita ya. Bener. Aku biasanya mencari tahu dulu, aku ngobrol sama diri aku dulu nih, apa sih yang aku takutin, apa sih yang aku rasain, stres aku nih kenapa loh, mental aku nih lagi kenapa dan sebagainya. Setelah aku tahu, setelah aku sadar aku kenapa, aku stres kenapa, aku capek kenapa, aku cari solusinya, aku cari strateginya. Dan strategi yang bisa aku lakukan itu banyak, bisa dari diri kita sendiri. Sekarang namanya handphone, internet udah gampang ya. Gampang, kita bisa baca dari buku, baca dari ebook, ataupun kita nonton podcast, nonton film dan sebagainya yang meningkatkan kepercayaan diri kita, atau bisa meminimalisir stres kita, yang dimana itu berkaitan dengan mental. Atau denger podcast deh, Mbak, denger Telekom podcast gitu. Telekom podcast. Iya. Kita bisa nyari cara gimana kita bisa menurunkan stres kita akibat insecure kita, rasa kurang kepercayaan diri kita dan sebagainya. Gitu sih. Dan juga jangan takut untuk meminta saran dari orang lain. Kita bisa masuk, ini sih tips yang paling penting kalau misalnya mental kita lagi kenapa-kenapa, masuk ke perkumpulan orang-orang yang suportif, yang positif. Secara nggak langsung, walaupun mental kita lagi down, kita lagi ngerasa kurang percaya diri, kita lagi ngerasa insecure, kalau misalnya kita berada di lingkungan yang suportif, itu secara nggak langsung energi mereka, passionate mereka, kebahagiaan mereka, positif mereka tuh tersalurkan ke diri kita. Dan itu bisa kita cari dari organisasi, komunitas, bahkan kayak teman-teman di jurusan pun bisa. Gitu sih sedikit tipsnya. Keren banget ya guys ya. Berarti secara personal kalian ini udah bisa banget nih ya untuk menghandle secara personal banget, interpersonalnya, untuk bisa mengurangi dan ya meminimalisir bagaimana caranya kita tuh tetap percaya diri, teman-teman. Jadi kita tuh gak boleh sih sebenarnya merasa kurang atau merasa kita itu membandingkan diri kita dengan yang lain. Karena semakin kita membandingkan diri dengan orang lain, kita tuh semakin punya gap, kita tuh semakin punya yang harus kita kejar. Itu jadi pressure banget sih kayak emang ya. Jadi kita tuh lebih banyak berdamai, mengikuti kegiatan positif, sibukin diri gitu. Jadi kita bisa mengerti arti dari diri kita lebih dalam ya, inner beauty. Iya. Ya mungkin secara tadi kita udah bahas nih secara mental, secara kepercayaan diri. Gimana sih Kak faktor internal dan eksternal Kak Andai yang bisa ngebuat Kak Andai itu sepercaya diri ini sampai bisa menjadikan Kak Andai yang sekarang? Oke, mungkin dibahas prosesnya ya. Namanya semua orang kan pasti mungkin pernah mengalami rasa ketidakpercayaan diri atau insecure dan sebagainya. Kalau misalnya ditanya spesifik internal, gimana cara internal ataupun eksternal, sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi teman-teman. Kalau misalnya internal itu ya tadi ngomong diri sendiri, self talk itu penting banget. Tapi jangan lupa setelah kita self talk, next stepnya adalah action. Karena sayang banget kita udah self talk, kita udah tahu nih masalah di diri kita apa, insecure kita tuh karena apa dan sebagainya, tapi kita nggak ngambil action. Kita nggak cari gimana strategi untuk merubah diri kita. Kita nggak cari gimana hal yang bisa mengurangi rasa kepercayaan, meningkatkan rasa kepercayaan diri kita tuh caranya gimana loh. Gitu, itu kita cari tahu caranya gimana dengan berbagai strategi, dan caranya dimanapun tergantung setiap orang pasti beda-beda, dan caranya banyak banget, teman-teman bisa googling, beribuan cara tuh ada. Nah, yang kedua, kalau misalnya dari eksternal, pertama tadi join di berbagai kegiatan atau komunitas, organisasi atau lingkungan yang positif lah. Bisa teman-teman cari di mana aja. Terus yang kedua, berani sih. Kita harus berani banget untuk mengambil kesempatan baru. Kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan stuck di situ aja, karena kalau misalnya kita udah stuck di situ aja, nggak bakal berkembang ya, say. Kepercayaan diri kita bakal stuck di situ juga selama kita stay di zona nyaman kita. Gitu. Tapi bukan berarti mengambil semua kesempatan asal ya. Kita harus menyesuaikan juga hal itu dengan diri kita, agar kualitas diri kita yang
akan meningkat itu sesuai dengan diri kita. Selain itu juga mengisi materi-materi kepala kita, gimana ya istilahnya, memperluas wawasan gitu ya. memperluas wawasan, pengetahuan, bahkan kayak sekedar berusaha merubah mindset kita tentang kepercayaan diri itu juga bisa. Dari HP itu juga bisa mengurangi video-video di TikTok tuh biasanya kan banyak ya video-video yang mungkin kurang bermanfaat dan membuat kita menjadi membandingkan diri. Itu bisa dikurangin teman-teman, karena selain tidak bermanfaat itu juga bisa membuat kita insecure dan malah bikin kita kepikiran. Bener banget gitu sih untuk internal dan eksternalnya. Berarti secara nggak langsung kita udah bahas nih ya guys ya, penyebab-penyebab dari insecure dan nggak kepercayaan diri gitu. Dan kita juga secara nggak langsung udah ngasih tahu bagaimana cara kita tuh develop diri kita, dan juga bagaimana cara kita untuk meminimalisir kepercayaan diri kita yang kurang gitu. Tapi dari Kandai sendiri, menurut Kandai penyebab paling most gitu, paling topnya deh, nomor 1 dari nggak percaya diri itu apa sih Kak? Oke, kita spesifikasiinnya ke generasi muda sekarang ya. Mungkin apa penyebab biasanya generasi muda atau pemuda sekarang itu ngerasa insecure? Menurut aku anak muda sekarang itu cuma fokus sama hasil yang didapat sama orang lain. Itu menurut aku jawaban nomor 1 yang paling utama yang biasa membuat kita insecure. Karena kebanyakan dari kita tuh kayak ngelihat orang, oh dia berprestasi ya, oh dia juara ini, oh dia cantik ya, oh dia ini. Padahal mereka tidak menyadari bahwa di belakang hasil itu banyak proses yang sudah dilakukan gitu. Mereka nggak tahu mereka tuh punya goals, mereka sudah menentukan goals, mereka sudah menentukan skala prioritas, mereka menentukan strateginya, dan mereka tidak malas. Dan orang-orang yang insecure biasanya tidak menyadari hal itu, tidak membuat hal itu, tidak merencanakan hal itu, tapi selalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang sudah punya poin-poin itu, punya hasilnya gitu. Padahal hasil itu bisa didapat kalau misalnya kita punya strategi, betul ya? Kita punya goals, punya usaha, benar banget. Jadi itu sih masalah utama para generasi muda sekarang bisa insecure itu biasanya itu karena dia nggak punya goals, karena dia nggak punya strategi, karena dia malas, dan biasanya dia hanya melihat pencapaian orang lain tuh hanya dari hasil aja gitu. Dari Kandai sendiri pernah gitu Kak, sebelum Kakak menyandang semua kehormatan ini? Oke. Namanya insecure pasti pernah dong ya, kayak cuma ngelihat orang dari hasil. Aku pernah ada di posisi itu, kayak aduh di lingkungan terdekat kita aja deh, di jurusan kita, aku ngeliat teman-teman aku, aduh dia prestasinya banyak, aduh dia pinter banget, dia menjawab pertanyaan dosen dengan mantap, sigap dan sebagainya, insecure gitu. Apalagi mau komunikasi kayak banyak banget loh anak-anak berprestasi gitu, yang bikin kita jadi wow keren banget. Sudah pasti aku pernah ada di tahap itu, dan alhamdulillah setelah kita mempelajari tentang kepercayaan diri, kita meningkatkan kualitas diri kita meningkatkan self development kita, alhamdulillah hal itu sudah dilalui. Apa tuh Kak poinnya, titik loncatnya pas Kakak sadar kalau kita tuh nggak perlu nih bandingin diri kita, gue tuh punya inner beauty gue sendiri. Oke. Gitu. Titik loncat, bukan titik loncat, apa ya? Batu loncatan. Iya. Batu loncatan di mana aku bisa meninggalkan hal-hal itu. Sebenarnya dari diri kita sendiri, ini kayak klise ya, didengar kayak dari diri kita sendiri, tapi emang harus dari diri kita sendiri guys. Nggak ada yang ngebantu kita untuk meninggalkan rasa insecure itu kalau bukan diri kita sendiri. Kalau aku sih saat itu dari mindset aku berpikiran bahwa yang bisa bikin aku menggapai prestasi, yang bisa bikin aku memiliki banyak relasi, yang bisa bikin IPK aku naik, itu adalah aku sendiri. Dan gimana caranya? Satu kata, berani. Iya, itu yang aku pikirin saat itu, berani untuk ambil kesempatan, berani untuk keluar dari zona nyaman, berani untuk ngobrol sama banyak orang, berani aja. Tapi tetap disesuaikan dengan passion kita ya. Jadi nggak semua diberaniin, entah negatif entah positif, diberaniin nggak juga gitu. Berani aja untuk melakukan hal apapun. Berhasil atau gagalnya itu urusan nanti. Yang penting kita berani dulu. Dan setelah kita berani pasti ada aja manfaat yang kita ambil, even itu berhasil atau enggak ya gitu. Jadi emang mindset kita dulu sih yang harus dirubah untuk selalu berani menghadapi, menerima, mencoba apapun yang ada di depan kita gitu sih. Tuh guys, dengar, kuncinya tuh berani, percaya sama diri sendiri.
Karena padahal tuh anak-anak sekarang nih, kayak khususnya anak-anak muda sekarang, itu mereka tuh gimana ya, mereka tuh nggak percaya sama diri mereka. Jadi misal kita udah bilang, ih kamu tuh cantik, kamu tuh punya potensi, tapi mereka tuh kayak, ah enggak. Iya benar. Itu kan sebenarnya insecure ya kayak. Tapi kita mau ngasih tahu mereka tuh bagaimana sih, kamu tuh punya poin loh, kamu tuh punya gimana ya, punya value tersendiri lah. Iya, tapi mereka tuh kadang suka nggak percaya, Kak. Kenapa ya? Menurut Kakak tuh gimana tuh membiasakan kebiasaan buruk-buruk orang-orang ini? Kalau dipuji, kalau dikasih tahu kalau mereka tuh punya value, tapi mereka tuh nggak percaya gitu. Oke, ini kita dari sisi POV kita yang menghadapi orang yang insecure ya. Oke, aku juga mungkin kita semua pernah yang ngeliat teman kita yang kayak, aduh aku kayaknya nggak ini deh, aku kayaknya gitu. Kita udah muji kamu cantik loh, kamu pintar gitu. Enggak gitu. Kebanyakan emang kayak gitu. Kalau misalnya dari cara aku sendiri ya, gimana menghadapi teman-teman aku yang nggak percaya diri, yang selalu menganggap dirinya tuh kayak kurang gitu ya. Tentunya sebenarnya memang dasarnya harus dari diri dia sendiri untuk mempercayai dirinya, mempercayai kualitas dirinya. Cuma dari kita yang bisa, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu dia selain mendengarkan dulu aja apa keluh kesah dia, segala cerita-cerita dia kita dengerin dulu aja, kita memberikan rasa empati kita dulu, kemudian kita jelaskan, menurut aku ya, kita jelaskan apa ya, kelebihan dan kekurangan dia secara jujur aja. Jadi kita bilangnya nggak bullshit gitu, kayak aduh kamu cantik kok, kamu pinter kok, bla 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 bla, nggak sekedar gitu. Cuma kita perlu juga untuk menjelaskan kekurangan dia. Mungkin dia merasa dia kurang cantik atau kurang pinter atau kurang apa, tapi mungkin ada kekurangan lain yang mungkin dia tuh perlu dengar dari orang lain. Dia butuh kritik saran juga, jadi dia bakal denger, atau dia tuh bakal menyadari kita ini nggak bullshit. Jadi kita emang mendukung dia sekaligus meningkatkan atau gimana ya, mendukung dia tuh biar sadar juga akan kekurangannya, dan dia bakal mau untuk meningkatkan lagi kepercayaan dirinya gitu. Dan untuk ngasih support itu nggak harus pas dia cerita aja, di kapanpun gitu. Hal-hal kecil ya biasanya yang bisa berkesan buat seseorang itu. Benar tuh kejujuran juga kayak. Iya, kadang banget. tuh orang-orang yang menurutku juga tuh karena orang-orang yang insecure ini, yang nggak percaya sama diri, sama kemampuan dan kelebihan dirinya sendiri tuh karena orang-orang tuh dilihat tuh apa ya itu tadi ya, bullshit gitu. Kelihatannya tuh cuman enggak sih, itu kayaknya dia cuman biar gue seneng aja gitu. Padahal enggak, karena tuh memang mereka mungkin kurang mendapatkan kejujuran. Benar gitu. Karena misalnya kita lagi jelek nih, kita lagi ada yang kurang nih, tapi kayak enggak kok kamu cantik gitu. Benar. Padahal tuh nanti ada seseorang lagi ngomong, itu bajunya tadi mengot sebelah, bagaimana nih gitu kan. Jadi kayak berarti tadi tuh dia bohong. Nah itu kan bisa mungkin jadi rekam otak dia, jadi rekam adegan itu kayak orang-orang tuh kalau puji tuh kayaknya cuman bullshit ya. Jadi dia malah insecure gitu. Nggak apa-apa, jujur aja teman-teman. basa-basi. Iya, tapi ngasih kritik atau saran ke seseorang juga ada etikanya. harus ada etikanya dan beneran niat untuk mendukung ya. Ngasih solusi juga tentunya, nggak hanya cuma komen-komen nggak jelas aja. Ngejudge tuh biasanya kayak cuman ngasih tahu doang, tapi gak dikasih tahu nih gimana solusinya. Bener banget. Gimana cara kita untuk bisa berkembangnya gitu biasanya. Ya nggak kerasa nih ya, kayaknya baru ngobrol-ngobrol gini pendek banget obrolannya, tapi ternyata waktu sudah berjalan begitu lama, dan juga kita udah gak kerasa sudah sampai ujung sini, sampai titik ini sama Kak Andai, bareng Kak Andai bahas-bahas tentang mental health. Oke, untuk Kak Andai aku terima kasih banget loh udah mau diundang di Telkom Podcast. Keren banget loh Kak Andai, semoga sukses selalu ya. Amin. Semoga next stepnya kita tungguin, pokoknya next stepnya itu. Amin, doain aja ya. Sukses juga buat teman-teman di jurusan komunikasi, semoga kita semua bisa sukses ya. Nanti kita ketemu sudah menjadi orang-orang penting di Indonesia. Amin. Kita tunggu juga Kak Andai di ajang-ajang selanjutnya ya. Insyaallah ya. Untuk episode kali ini mungkin sampai sini aja teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan dan juga dengarkan Telkom Podcast di Spotify dan juga YouTube. And that's all. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.